Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Aswaja TV yang dirahmati Allah. Orang melihat masalah itu kadang-kadang juga terpengaruh atau tergantung dari beberapa perspektif. Mungkin sesuatu yang kita lihat masalah itu sebenarnya bukan masalah ketika kita lihat dari perspektif yang lain. Ada contoh menarik tentang kembali cerita tentang Syekh Juha misalnya. Suatu saat itu ada orang yang datang ke Syekh Juha dengan mengeluh. Rumahnya itu kecil, 5x3 katakanlah. Di dalam rumahnya itu ada dia, ada istrinya, ada mertuanya, laki perempuan. Di dalam rumah itu ada 5 orang, ada 4 orang. Kemudian ada anaknya, 3 anaknya, sehingga menjadi 7 orang. Bayangkan rumah sesempit itu, sekecil itu diisi 7 orang. Maka si orang tadi selalu mengeluh, ya Syekh, bagaimana caranya? Rumah saya ini sempit, isinya 7 orang. Hidup saya terasa di neraka. Sumpah ya Syekh. Mendengar keluhan semacam ini, Syekh juga diam kayak orang sakti, dan gayanya Syekh Juha biasanya begitu. Kemudian dengan gagah berani dia mengatakan, tolong beli 10 ekor ayam, pelihara di dalam rumahmu. Tentu saja orang ini terperanjat sampai hampir meloncat dari tempat duduknya. Ini hidup sudah terasa seperti neraka, disuruh melihara 10 ekor ayam di dalam rumah itu. Pasti saja dia laksanakan, karena Syekh Juha dianggap sebagai kiai yang waskito kalau bahasa Jawanya, yang tajam penglihatan rohaninya. Dia laksanakan. Tapi ya pasti kan, seperti Anda bisa perkirakan, rumahnya semakin terasa acak-acakan. Ada 7 orang plus 10 ekor ayam yang pasti akan membuang kotoran dimanapun, akan mengacak-acak semua tempat. Maka dia kembali lagi pada Syekh Juha. Ya Syekh, sekarang saya bukan lagi di neraka tingkat pertama, seperti di neraka tingkat kedua rasanya di dalam rumah itu. Bukan cuma orang yang geger ayam, ikut geger semuanya. Syekh Juha kembali seperti orang merenung agak lama, kemudian menjawab, nah, kalau begitu beli kambing sekarang, beli 3 kambing, pelihara dalam rumahmu. Wah, pasti semakin kacau rumah itu, dan pasti orang itu semakin kembali mengeluh pada Syekh Juha. Dan itu terjadi. Kemudian Syekh Juha mengatakan, kalau begitu pelihara, setelah kambing, pelihara sapi, 1 sapi. Waduh, orang itu wah coba loh hidupnya. Bayangkan rumah sempit 5x7, ada 7 orang di dalamnya, 3 anak-anak, suami istri, dia sendiri dan istrinya, mertua, 7 orang. Kemudian ditambah 10 ekor ayam, 3 ekor sapi, 3 ekor kambing, dan 1 ekor sapi di dalam rumah itu. Kayak apa bayangkan? Seperti neraka betul-betul. Maka dia dengan menguat-nguatkan, karena sudah nggak enak dengan Syekh Juha, dia menguat-nguatkan, kembali menemukan Syekh Juha, menemui Syekh Juha. Ya Syekh, selamatkan saya. Sekarang saya sudah berada di dasar neraka. Rumah saya penuh dengan kotoran, penuh dengan teriakan anak saya, mertua saya yang marah-marah, kambing yang mengembik, ayam yang selalu berketak-ketak di mana-mana, dan sapi yang melengah-lenguh dan merandakan tempat itu, rumah saya. Saya juga dengan tersenyum, sekarang jual semua. Sapi itu jual, kambing itu jual, ayam itu jual. Diam kamu di rumah. Betul, dengan bahagia dia lari ke rumah, kemudian dia jual semua. Sapi itu dijual, kambing itu kembali dijual, ayam itu dijual. Esoknya dia datang pada saya jual. Ya saya terima kasih. Kenapa? Sekarang rasanya saya ada di surga di rumah saya. Loh kok kenapa? Setelah semua saya jual, sekarang saya berada di surga, betul-betul di surga. Para pemirsa, dari cerita itu kita bisa melihat kenyataannya tetap sama. Ketika pertama kali dia datang mengeluh pada Syekh Juha adalah rumah itu diisi 7 orang dan dia merasa di dalam neraka. Ketika Syekh Juha mengajarinya dengan mengekstrimkan situasi itu, dengan menambah ayam, menambah
kambing, menambah sapi, dan kemudian itu dibuang, kembali dia seperti semula ketika datang, tapi dia merasa di surga. Artinya, perspektif kita melihat realitas akan menentukan apakah itu kita anggap sebagai sesuatu yang membahagiakan atau sesuatu yang mencelakakan, yang menyakitkan, yang membuat kita terdesak. Hanya perubahan perspektif aja mengubah segalanya. Jadi kita harus hati-hati dalam mengeluhkan sesuatu atau membahagiai sesuatu, karena itu hanya seringkali masalah perspektif, seperti apa yang sudah ditunjukkan dalam kisah seksual tadi. Wallahu muwaffiq ala aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.